Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran kali ini untuk mata kuliah Numerical Weather Prediction, tepatnya untuk topik Weather Research and Forecasting Model atau WRF Model gitu ya. Adapun topik outline kali ini yakni ada hydrostatic approach, kemudian ada timeline and progress, how far this model already build gitu ya, kemudian ada flow chart, terkhusus nanti kita ngomongin terkait dengan ARW komponen, kemudian ada some ARW overview sama its application. Oke, langsung aja hydrostatic approach gitu ya. Mungkin some of you udah paham gitu ya terkait dengan pendekatan hidrostatik gitu ya. Itu berawal dari konservasi of momentum tapi secara vertikal kayak gitu kan, secara vertikal gitu ya. Sudah dijelaskan mungkin di mata kuliah metode dinamis gitu ya, bahwa kalau secara vertikal itu perubahan kecepatan angin secara vertikal terhadap waktu itu dipengaruhi oleh adanya adveksi atau gerakan angin ke atas gitu ya. Kemudian ada perbedaan tekanan gitu ya, sama Coriolis dan gravitasi kayak gitu. Nah, masalahnya gitu ya, kalau pernah belajar terkait dengan skala gitu ya, baik skala horizontal atau vertikal gitu ya, analisis skala gitu. Nah, bila gitu ya ketinggian itu dibandingkan dengan horizontalnya gitu ya, ini tuh height gitu ya, ini tuh lengthnya gitu ya. Jadi kalau vertikal dibagi dengan horizontalnya itu sangat kecil banget gitu ya, jadi ininya tuh lebih kecil daripada penyebutnya, maka vertical velocity itu bisa diabaikan gitu. Dan biasanya untuk kejadian-kejadian seperti ini tuh yang terjadi di yang kira-kira gerakan vertikalnya itu bisa diabaikan, kayak misal pemodelan global gitu ya. Karena kan kalau kita lihat secara keseluruhan gitu ya, misal kayak di lautan gitu kan, itu kan horizontal scale-nya itu kan jauh lebih berpengaruh. Kemudian kayak misal di gurun gitu, jadi kita bisa abaikan untuk luasan skala yang dia lebih besar gitu secara horizontal. Cuman gitu ya, bila ini height-nya ini lebih besar atau setidaknya sama dengan length dari horizontalnya gitu ya, makanya sama dengan 1. Nah, maka ordernya gitu ya, order magnitude of kecepatan vertikalnya ini ya sama dengan kecepatan horizontalnya. Itulah kenapa ini itu full, nggak bisa diabaikan kayak gitu. Nah, ini contohnya apa? Kayak misal di pegunungan gitu ya, itu kan di pegunungan itu kan somewhat antara ketinggian sama lengthnya itu kan kurang ya, tergantung ya gitu. Cuman kan mostly rata-rata gitu ya, itu kan kita nggak bisa meneglect atau menghilangkan atau mengabaikan unsur dari ketinggian ini, karena kecepatan gerakan ke atas orografi ini kan meter banget gitu ya. Nah, kalau untuk topografi seperti ini gitu ya, maka full equation required. Artinya apa gitu ya? Artinya adalah yang terjadi itu bukan lagi hidrostatik gitu ya, tapi dia harusnya adalah non hidrostatik. Karena apa? Karena kalau kita kalau diabaikan gitu ya, kan kalau tadi diabaikan gitu ya, ini kan bisa dianggap gak ada gitu ya, karena emang dia kecil banget gitu ya. Maka yang ada hanya tinggal term ini doang gitu ya. Makanya jadinya kecepatan vertikal hydrostatic approach kayak gitu. Jadi perbedaan tekanan gitu ya, itu hanya bergantung dari gravitasi gitu. Cuman kan makanya V-nya atau kecepatan vertikalnya bisa diabaikan. Cuman kan kalau yang mountainous kayak gini gitu ya, ini nggak bisa diabaikan. Maka kecepatan vertikalnya itu meter kayak gitu. Itu terkait hydrostatic approach. Nah, kenapa sih saya awali dengan ini gitu ya? Karena salah satu salah satu hal yang diintroduce gitu ya sama si WRF pertama kalinya itu adalah model ini tuh menggunakan pendekatan non hidrostatik. Karena apa gitu ya? Karena dia untuk mesoscale, dimana mesoscale itu kan
terkait dengan kejadian skala yang dia itu lebih luas gitu ya, lebih luas daripada skala lokal, tapi nggak seluas global atau planetary gitu ya. Nah makanya itu adanya gunung, adanya proses atmosfer gitu ya pada topografi seperti gunung itu diperhitungkan gitu. Itulah kenapa makanya WRF ini menggunakan pendekatan non hidrostatik gitu ya. Adapun timelinenya gitu ya, pertama kali banget diinisiasi itu tahun 2000 sekitar Desember. Nah WRF ini sendiri gitu ya, itu adalah suksesornya dari si MM5 kalau pernah dengar gitu ya. Jadi MM5 itu dibangun di kalau nggak salah di Penn State gitu ya, Pennsylvania State University. Nah dia itu non hidrostatik juga, cuman masih cukup sederhana gitu. Nah kemudian baru tahun 2000 dia diboyong gitu ya, diboyong sama NOAA atau NCAR gitu ya, antara itu gitu ya. Kemudian dirilis versi satunya itu tahun Desember 2000 gitu ya. Nah sepanjang perjalanan hingga sekarang 2020 gitu ya, WRF itu udah berkali-kali mengalami update gitu. Nah yang paling baru itu sekarang sampai video ini dibuat gitu ya, itu di 4.2.2 gitu ya. Dia diupdate 15 Januari 2021. Biasanya WRF ini diupdate ketika ada workshop kayak massal gitu ya. You can join them gitu ya. Biasanya dia dibuka pendaftarannya itu sekitar Juni gitu ya, pertengahan tahun kayak gitu. Nah setiap tahunnya tuh pasti kan ada perbaikan, selain perbaikan bugs gitu ya, bugs dan fix something gitu ya, minor bugs atau minor fixing gitu ya. Nah pasti ada perubahan yang agak besar gitu ya. Nah di sini saya coba untuk melihat apa sih yang perubahan yang agak besar so far kayak gitu ya. Nah dari versi 1 ke versi 2 gitu ya. Nah di versi 2 ini gitu ya, itu pertama kali mengintroduce core yang namanya non hydrostatic mesoscale model gitu ya, NMM. Itu core pertamanya menggunakan pendekatan itu gitu. Kemudian 2.1 diupdate lagi gitu ya, menjadi ARW, Advanced Research ARW Core gitu. Bukan diupdate sih, jadi kayak bikin baru gitu ya, dari yang awal sebelumnya itu nesting IM kayak gitu, itu tahun 2005 gitu ya. Nah dari situ akhirnya WRF ini dikenal memiliki 2 core gitu ya. Satunya itu NMM yang dia itu mostly untuk operasional dan jauh lebih light gitu ya. Karena dia operasional dan jauh lebih light, jadi dia itu untuk feature-nya cukup terbatas gitu. Nah kalau yang RW gitu ya, karena dia itu untuk banyak banget, salah satunya untuk research, dan jadi full option dan dia lebih powerful gitu. Nah ini itu mulai diintroduce tahun 2005 gitu ya, 5 tahun dari pertama kali dia diperkenalkan ke publik gitu. Kemudian perjalanan juga panjang gitu ya, sampai ke WRF 3 gitu, 3 tahun gitu ya, takes time 3 tahun. Nah itu baru ARW secara global itu introduce, karena sebelumnya itu kan hanya untuk US gitu ya, karena memang dia pertama kali dibuat itu di US gitu. Nah dari 3.0 ke 3.2 itu pertama kali diperkenalkan terkait DA komponen atau data assimilation gitu ya, dan itu sudah cukup lama gitu ya, it's been a decade gitu ya, lebih more than decade gitu ya, lebih dari 10 tahun gitu sejak data assimilation itu diperkenalkan. Baru agak lama gitu ya, sekitar 8 tahun sampai akhirnya dia bukan disempurnakan sih, update sampai ke versi 4.0 gitu ya. Nah di 4.0 ini perubahan yang paling kelihatan tuh apa gitu ya, salah satunya itu adalah hybrid vertikal gitu. Nanti kita coba akan bahas gitu ya, apa terkait dengan hybrid vertical coordinate dan sebagainya gitu ya. Dan kemudian DA component was fully integrated to WRF code. Jadi kalau sebelumnya itu, kalau pakai versi sebelumnya itu WRF plusnya itu terpisah gitu ya, kayak DA-nya terpisah. Nah kalau sekarang ini untuk kompilasinya gitu ya, DA ini udah tergabung dalam source code-nya si 4.0. Jadi itu sih yang terobosan barunya gitu ya. Apakah itu aja? Enggak banyak gitu ya. Seperti penambahan parametrisasi, penambahan approach gitu, itu setiap version itu ada kayak gitu. Kalau mau ini silahkan dibaca sendiri
di referensi yang pernah saya berikan di awal pertemuan gitu ya, Advanced Research and Weather Forecasting Guidelines kayak gitu. Itu insya Allah sudah sangat lengkap gitu ya. Nah kemudian gitu ya, pertanyaan adalah how far weather has been utilized gitu ya, dari pertama kali dibikin gitu ya tahun 2000-an sampai sekarang 2021, it's been 21 gitu ya, 21 years gitu ya, sudah sejauh apa sih WRF gitu ya. Nah ini sorry karena nggak cukup gitu ya di bawah, makanya ini agak miring. Jadi ini saya dapatkan dari papernya si Powers GG gitu ya, ini salah satu pendirinya WRF juga gitu ya. Jadi dia publish paper tahun 2017 untuk mengetahui bagaimana sih perkembangan WRF gitu ya hingga tahun 2017 gitu. Nah akhirnya didapatkan gitu ya bahwa publikasi dan registrasi gitu ya, publikasi terkait WRF ini kenceng banget gitu ya, dari pertama kali tahun 2000 sampai 2002 sampai dikumpulkannya data gitu ya tahun 2015 itu udah banyak banget gitu ya, bahkan annual publicationnya itu udah mencapai ratusan, mungkin sekarang udah thousands gitu ya. Ini kumulatifnya udah sampai waktu itu 3,5, mungkin sekarang udah banyak banget gitu ya, mengingat udah it's been 7 years gitu ya, from 6 or 7 years gitu ya, dari 2015 gitu. Nah kemudian ini adalah jumlah dari user registered gitu ya, karena kan sebenarnya meskipun WRF itu open source, tapi kan untuk dulunya gitu ya, untuk mendapatkan source code-nya itu kita kan harus registrasi dan sebagainya. Nah dari registrasinya gitu ya, itu secara kumulatif hingga tahun 2015 itu udah puluhan ribu gitu ya, mungkin sekarang udah ratusan ribu gitu ya. Ini menunjukkan bahwa so many people interested gitu ya untuk ikut mengembangkan model ini gitu ya, ikut menggunakan model ini gitu. Nah kemudian ini juga saya dapat, ini adalah map gitu ya, map terkait negara mana aja sih yang dia itu sudah menggunakan WRF secara operasional dan dia terdaftar gitu ya. Nah kalau yang warnanya kuning atau di situ dibilangnya gold sih gitu, itu yang registered gitu ya, jadi terdaftar resmi di websitenya si WRF gitu ya. Dan yang orange itu yang sudah menggunakan WRF secara operasional gitu. Dan bila kalian lihat gitu ya, Indonesia ya udah menggunakan WRF secara operasional, dan saya sudah pernah introduce di awal gitu ya, bahwa ya kita itu sudah running WRF gitu ya, meskipun mungkin terbatas untuk domain dan sebagainya kayak gitu. Itulah kenapa gitu ya, kenapa sih akhirnya WRF ini tetap diajarkan dari tahun ke tahun gitu ya. Bahkan mungkin tahun pertama itu angkatan saya, atau mungkin angkatan saya sih 2013-2014 gitu ya, itu sampai sekarang it's been 8 years gitu ya, itu masih, karena memang dia terus berkembang gitu. Kalau kalian lihat dari versi yang berapa sampai berapa itu terus dikembangkan gitu. Karena apa, memang ada komunitasnya gitu, dan memang banyak ilmuwan yang interest di sana gitu ya. For your information aja, misal kayak gitu ya, so far I know gitu ya, yang saya tahu gitu, dia itu build-nya itu from WRF gitu, kemudian dia dikembangkan menjadi model sendiri, termasuk modelnya Korea yang GIM itu, Global Integrated Model atau apa gitu ya, itu juga berangkat dari WRF, kemudian diotak-atik sendiri dalamnya atau komponennya kayak gitu. Karena memang udah 21 tahun gitu ya WRF menemani atau digunakan gitu ya untuk pemodelan cuaca. Nah untuk bagannya sendiri gitu ya, sekalian aja flowchart sama bagannya gitu ya. Secara umum yang tadi saya bilang bahwa secara core-nya gitu ya, core-nya itu ada 2 gitu ya, yakni ARW dan ada NMM gitu. Emang bedanya apa gitu ya, silahkan dibaca sendiri gitu ya. Salah satu yang kelihatan banget itu adalah bagaimana perhitungan dari variabelnya gitu ya. Jadi kalau ARW itu gridnya itu Arakawa C gitu ya, sedangkan kalau yang NMM itu Arakawa I gitu ya, itu beda di representasi variabelnya. Jadi kalau yang C gitu ya, ini tuh untuk yang kuantitas kecuali angin gitu ya, T, RH atau apapun gitu ya, itu di mass coordinate gitu ya. Kemudian yang stagger itu di UV nya kayak gitu. Sedangkan kalau ini yang C grid gitu ya,
Nah, sedangkan kalau yang E gitu ya, dia tuh representasinya itu lebih banyak gitu ya. Kan ini kayak gini ya. Nah, kalau itu tuh di sini ada, di sini ada, di sini ada gitu ya. Ini kayak pembagian perhitungannya gitu ya. Nanti kan ini ngaruhnya di mana sih? Ngaruh di numerical integrationnya kayak gitu. Nah, ini makanya di sini ada ARW, di sini ada NMM gitu ya. Cuman beda di core-nya gitu ya. Cuman banyak sih perbedaannya, silahkan dicari sendiri kalau yang berminat kayak gitu. Nah, sebelum ke core-nya itu kan ada yang namanya proses WPS gitu ya. Kemudian dia juga bisa digabungkan yang tadi WRF, VAR gitu ya, variation untuk jadiin for dan sebagainya kayak gitu. Nah, dia ke post processing secara umum sih kayak gitu ya. Cuman ketika kita ngomongin ke ARW komponen gitu ya, setidaknya itu dia itu dibagi menjadi 3 gitu ya, yakni pertama pre-processing, kemudian initialization and integration, dan yang ketiga tuh display and analysis kayak gitu. Nah, dalam WRF sendiri gitu ya, kalau kita menggunakan WRF itu ada 2 jenis data gitu ya. Nah, data yang pertama itu apa sih gitu ya, ini external data source. Yang pertama itu adalah data static gitu ya. Data static itu apa gitu ya. Jadi data statik itu yang pernah dipelajarin di pertemuan sebelumnya gitu ya, bahwa model itu kan butuh boundary gitu. Nah, statik ini tuh termasuk dari lower boundary-nya, jadi keadaan di bawah. Contohnya apa? Seperti topografi, land use, kemudian soil type, vegetation fraction, land max gitu ya. Nah, itu sebagai data yang statik gitu ya, datanya diam gitu ya. Kita tetap harus menyediakan data itu, tapi data itu diupdate ya ketika kita pengen update gitu, karena dia emang datanya statik karena terkait dengan topografi dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu nanti ketika praktek dia dikatakan dengan data geok gitu ya. Mungkin sudah sempat tahu gitu ya terkait data geok ini gitu. Nah, lain data statik ada yang namanya data dynamic gitu ya, atau yang biasa disebut dengan data graded, atau lebih mudahnya adalah LBC gitu ya, lateral boundary condition. Nah, dia ini berperan sebagai initial juga, lateral boundary condition juga gitu ya. Nah, dia berupa data grid karena diambilkan dari global model gitu ya. Global model sebagai inputan si modelnya gitu ya. Itu banyak banget gitu. Mungkin juga some of you udah nyari kira-kira yang gratis dapat di-download apa, karena itu kan part of dari open question ya, segmen yang lain gitu ya terkait itu gitu ya. Itu tuh untuk globalnya itu bisa prediction gitu ya, forecast, atau bisa juga reanalisis kayak gitu. Jadi yang data model yang sudah digabungkan dengan observasi kayak gitu. Nah, variabelnya juga beda-beda gitu ya, tergantung dari data yang disediakan gitu. Nanti ini tergantung dari penyedianya, apakah variabelnya itu full gitu ya, atau mungkin ada variabel yang berbeda gitu ya. Nah, itu nanti bisa dicek gitu ya, ada yang namanya fit table gitu ya. Setiap data itu memiliki fit table yang berbeda-beda. Nah, habis kita menyediakan external data source gitu ya, kita masuk ke proses yang namanya WPS gitu ya. WPS itu adalah WRF pre-processing system gitu ya. Nah, di sini ada bagian namanya geogrid, ada bagian ungrid, dan ada bagian mathgrid gitu ya. Nah, setiap bagian ini pasti beda-beda gitu ya functionnya gitu. Contohnya gitu ya, misal kalau kayak geogrid gitu ya, geogrid itu gunanya untuk apa gitu ya? Ya pastinya dia itu mempersiapkan gitu ya, mempersiapkan si datanya gitu, mempersiapkan si keadaan domainnya gitu ya. Kayak misal tadi land use-nya seperti apa, dia itu body water enggak, apakah dia vegetation dan sebagainya gitu ya, karena memang dia lanjutan dari pengolahan data statik gitu ya. Sedangkan kalau graded data itu masuknya ke ungrid gitu. Kenapa dibilang ungrid? Karena kan memang filenya itu kan bentuknya grip gitu ya, bentuknya grip kemudian di ungrid gitu, berarti apa? Dipecah gitu, dipecah sesuai dengan keinginan WRF gitu, karena kan setiap inputan model itu kan memiliki requirement atau term and condition masing-masing gitu ya. Nah, dari data grid itu kemudian dipecah menjadi data yang dimau si worth gitu ya, makanya namanya di ungrid. Nah, setelah kemudian ini diproses, data statik diproses sama geogrid, data graded diproses sama ungrid, kemudian dia diinterpolasi menjadi satu antara statik sama data dynamic gitu ya. Itu harus bisa nyatu untuk persiapan si modelnya kayak gitu. Itu
interpolasi pertamanya di WPS itu di MapGrid. Jadi disatukan tuh antara data topografinya sama data dinamiknya gitu ya. Misal gunungnya seperti ini pada jam segini tuh ada apa, variabelnya seperti apa, diintroduce di modelnya kayak gitu. Baru gitu ya masuk ke inisialisasi gitu ya. Baru dia diinterpolasi gitu ya sesuai dengan inputan yang kita mau gitu ya. Misal data gradednya yang dikasih itu untuk ketinggiannya cuman levelnya 10, ini misal doang gitu ya, levelnya 10 gitu ya. Sedangkan kita gitu ya, kita pengen menginisialisasi, saya mau koordinatnya itu se high res mungkin gitu ya. Saya mau antara batas bawahnya itu topografi, batas atasnya itu misal 10 hectopascal gitu ya, upper boundary-nya. Nah, di sini saya mau 100 layer gitu. Ya udah, berarti kan kalian menginisialisasi gitu. Men-setting modelnya gitu ya. Kemudian dia pertama itu diinisialisasi sesuai dengan yang kalian mau gitu ya, yang kalian mau disesuaikan batas atasnya berapa, batas bawahnya berapa gitu ya. Jadi dia interpolasi antara yang benar-benar tadi data mentah ke dalam model kalian. Nah, baru itu diintegrasi gitu ya. Ada yang namanya proses downscaling, nesting dan teman-temannya. Yang awalnya gitu ya, kan kalau model reanalisis itu kan cuman 4 kali dalam sehari karena ngikutin jam-jam utama, jam 00, 06, 12, 18 kayak gitu ya. Nah, kemudian kalian pengen menggunakan itu misal untuk puting beliung nih gitu. Puting beliung kan kejadiannya berapa sih, menitan gitu ya. Nah, dari 6 jam ini supaya dia bisa jadi menitan gimana? Makanya dia di downscale secara waktu misal gitu ya. Saya mau per 10 menit gitu, atau saya mau per menit gitu ya. Ya itu kerjaannya sih work. Bagaimana dia bisa mendownscale yang awalnya tadi resolusinya tuh per 6 jam bisa jadi per menit kayak gitu. Nah, itu makanya core-nya di WRF-exe gitu ya. Nah, dari situ akan keluar gitu ya akan keluar output model gitu ya. Apakah ini bisa langsung diproses gitu ya, apakah bisa langsung dianalisis gitu, tentunya harus di display dulu gitu ya. Kita mau bikin map apa yang mau kita tunjukkan, apa yang mau kita lihat gitu dari variabel atmosfer yang sudah dihasilkan sama model ini kayak gitu. Nah, di sini untuk post processingnya itu banyak gitu sebenarnya gitu ya, cuman ini yang kalau bisa dilihat ini kan banyak gitu ya, cuman ini yang familiar gitu ya, yang familiar dan tentunya dia open source. Pertama yakni RWPOS gitu ya, ini nanti keluarannya itu CTL gitu ya sama DAT, jadi bisa dibuka di Grads gitu. Ini kan yang lebih umum gitu ya. Cuman kalau bawaannya WRF sendiri ada yang namanya NCR gitu ya, NCR Common Language gitu. Dan itu to be honest untuk secara interpolasi hasil output itu bagus gitu ya, lebih bagus NCR daripada si Grads gitu. Kemudian sekitar tahun 2017 atau 2018 gitu ya, if I'm not mistaken gitu ya. Nah, dia itu ada modul baru gitu ya, modulnya Python yang dia emang udah bundling sama WRF kayak gitu, sama WRF, dan itu udah cukup powerful. At least saya pernah pakai, dia itu lebih powerful daripada Grads kayak gitu. Cuman dia memang tetap gitu ya, tetap ada sesuatu yang perlu disetting dan sebagainya. Jadi seperti itu gitu ya, proses si ARW komponen. Nah, kemudian overview-nya gitu ya, kok tadi udah komponen-komponennya bahwa ada yang namanya data external data source berupa static, dynamic, ada WPS, ada initialization and integration, kemudian ada display dan sebagainya gitu ya. Nah, sekarang ini terkait dengan apa sih yang bikin ARW ini beda gitu ya secara spesifik gitu ya, secara core-nya gitu. Nah, yang pertama itu fully compressible assumption gitu ya. Ini juga mungkin sudah dipelajari di meteodinamis ya, di meteodinamis gitu, bahwa ketika kita memperhitungkan atau kita memodelkan suatu massa udara gitu ya, sebuah parsel gitu kan, dia kan memiliki massa gitu ya. Nah, massa ini kan berubah secara X, Y, and Z gitu ya. Nah, kalau dia fully compressible gitu ya, berarti dia itu perubahan total dari massa ininya gitu ya,
itu tidak boleh 0 gitu ya. Berarti selalu harus ada nilainya gitu ya, baik dia misal dipanaskan kemudian dia lebih condong ke arah X, lebih condong ke arah Y, kemudian lebih condong ke arah Z dan sebagainya kayak gitu. Nah ini itu nggak boleh dari 0 gitu. Kemudian non hidrostatik tadi yang saya bilang, karena apa? Karena kalau mesoscale gitu ya, perbandingan antara skala ketinggian dan skala vertikal dan skala horizontal tuh hampir mendekati 1 gitu. Jadi full persamaan si W gitu ya. W-nya nggak bisa di neglect kayak gitu. Nah ini yang tadi saya bilang Arakawa C grid staggered gitu ya. Jadi tadi gitu ya, jadi ada yang namanya ini mas koordinat itu kayak Ki, T, kemudian theta gitu ya, atau apalagi gitu ya, misal seperti ini. Sedangkan untuk yang anginnya itu di staggernya gitu ya, ini U, ini V, misal kayak gitu. Nah kemudian ini yang ini juga gitu ya, yang terkait dengan WRF gitu. Jadi WRF ini kan kemarin kan sempat saya singgung sedikit terkait dengan koordinat vertikal gitu ya. Ada yang berdasarkan isentropis, ada yang berdasarkan suhu potensial, ada yang berdasarkan tekanan, ada yang berdasarkan benar-benar ketinggian gitu ya, benar-benar ketinggian. Nah kalau yang WRF ini dia menggunakan sigma koordinat gitu ya. Apa sih maksudnya sigma koordinat gitu ya? Jadi ini adalah awal dari si WRF gitu ya. Jadi kalau dia misal ada gunung gitu ya, nah lapisannya itu harus ngikutin si topografinya gitu. Beda kan kalau misalnya dia mengikuti vertikal koordinat ketinggian gitu ya. Kalau ada gunung ya namanya 500 meter ya berarti dipotong, yang artinya ini doesn't make sense gitu ya. Karena apa ya? Karena kan beda gitu ya, lereng gunung sama ini gunung secara fisikalnya itu beda gitu ya. Nah makanya si WRF itu salah satu yang diunggulkan, dia menggunakan sigma koordinat. Nah sigma koordinat ini adalah banyaknya lapisan vertikal yang tadi saya cerita. Misal ini adalah lowernya, ini adalah uppernya gitu ya. Misal ini adalah 10 hektopascal. Nah di sini kan ada perlapisan-lapisannya gitu ya. Nah lapisan-lapisannya itu dihitung menggunakan sigma koordinat, yang dimana rumusannya itu adalah sigma adalah sama dengan tekanan gitu ya. Tekanan yang kita mau hitung di lapisan berapa gitu ya, dikurangi tekanan topnya gitu ya, upper ininya, kemudian tekanan surface dikurangi topnya gitu ya. Misal kalian pengen saya pengen tekanannya di 500 milibar gitu. Nah 500 milibar itu karena kita nggak pakai berdasarkan tekanan, kita berdasarkan sigma koordinat gitu ya. Nah 500 ini berada di sigma koordinat berapa? Karena kalau ngomongin sigma koordinat gitu ya, lapisan surface itu 1, nah topnya itu 0 gitu. Jadi nanti di sini meskipun dia 1012, 1020 gitu ya, dia tetap dikonvert menjadi 1. Nah di sini pun juga seperti itu. Mau kamu 50 HPA kah, mau 100 HPA kah, dia tetap dianggap 0. Jadi kalau kalian pengen 500 hektopascal ya, dilihat gitu. 500 dikurangi 10, misal kalau P topnya 10, kemudian ini 1010 dikurangi 10 gitu ya. Nah nanti hasilnya berapa? Nah itu nanti 500 HPA itu di sekitar itu. Kalau dia memang ada gunung gitu ya, dia akan ngikutin si ininya. Nah cuman kan dari tahun 2018 gitu ya, di 4.0 gitu ya, itu koordinat WRF ini diupdate gitu. Jadi dia sekarang sudah tidak lagi menggunakan full sigma koordinat gitu ya, yang dimana ternyata setelah beberapa penelitian gitu ya, bahwa kalau ada topografi atau mountain di sana sampai ketinggian berapapun dia itu masih terpengaruh gitu. Nah akhirnya menggunakan hybrid itu dia diredam gitu ya. Jadi kan kemarin kita ngomongin terkait topnya gitu ya, yang masih ingat terkait dengan gaya gravitasi, kalau dia nggak ada topnya dia akan bounce ke atas gitu ya. Nah kemarin itu kalau sigma koordinat itu masih ada isu seperti itu, sedangkan kalau hybrid gitu ya itu dipotong gitu ya. Jadi ketika dia sudah di lapisan yang dimana gravitasi itu sudah tidak bisa mempengaruhi, karena kan gravitasi sebenarnya ya kecil nggak kecil sih gitu ya. Kalau ada mountain atau topografi gitu ya, ya sampai ketinggian berapa sih dia masih berpengaruh gitu ya. Kalau dia sudah tidak berpengaruh maka dia jatuhnya udah isobarik gitu ya. Makanya dia di sini misal masih ini, tapi di sini dia udah clear kayak gitu. Nah setelah diteliti gitu ya, kalau dia menggunakan yang sigma koordinat sama yang hybrid, ternyata ketika dia ada
mountain gitu ya. Dan di sini tuh yang warna ini adalah kecepatan angin vertikalnya gitu ya. Kalau dia ada mountain gitu ya, yang di lapisan atas itu kalau dia pakai sigma koordinat dia tuh masih terpengaruh gitu, masih terpengaruh. Padahal mountainnya di sini tapi dia tuh masih terpengaruh. Karena apa? Karena ada bounce dari gravitasi itu gitu ya. Nah sedangkan kalau dia pakai hybrid gitu ya, nah ini dia lebih clear kayak gitu, jadi lebih sesuai dengan keadaan sebenarnya gitu ya. Jadi pun kalau dia memang terpengaruh harusnya di cuman sekitar mountainnya aja gitu. Jadi kalau di 4.0 itu udah mulai menerapkan ini kayak gitu. Itulah kenapa saya encourage kalian kalau kalian bisa menggunakan WRF yang versi baru, it's way much better, karena setiap updatean itu pasti akan berubah gitu ya. Jangan sampai nanti ada yang sudah 4.0 satunya masih version 3 gitu, nanti sama-sama kasus hujan di daerah yang sama, jam yang sama, nanti keluarannya beda gitu ya. Meskipun banyak sekali sih faktor yang ini, jangan sampai gara-gara itu adalah versi dari modelnya kayak gitu. Nah itu tadi terkait dengan komponen utamanya gitu ya. Nah sekarang yang terkait dengan downscaling gitu ya. Nah dalam downscaling sendiri gitu ya, kemarin udah satu pertemuan sendiri gitu ya, ada yang namanya nesting option gitu ya. Jadi pembuatan anakan domain kayak gitu. Untuk apa gitu ya? Ya ampun Indonesia besar. Nah untuk mencari finest grid conditions gitu ya, yang dia diinterpolasi dari GCM yang dia coarse kayak gitu. Nah di WRF sendiri gitu ya, ada beberapa ketentuan gitu ya untuk membuat domain anak gitu ya. Yang pertama kalau masih ingat gitu ya, bahwa kita harus memperhatikan yang namanya relaxation zone gitu ya. Artinya apa gitu ya, kalau kita membuat anakan gitu ya, misal 3 domain gitu ya, berarti kan kita punya 2 anakan gitu ya. Setidaknya anak pertamanya gitu ya, itu jumlah jaraknya gitu ya dari induknya tuh sekitar 5 grid. Ingat 5 grid. Jadi kalau north south itu sekitar 10 grid. Nah apakah ini pakemnya gitu ya? Ya kalau kemarin dibaca lagi gitu ya, semakin besar domain, relaxation zone-nya pun juga akan mengikuti semakin besar. Dan di sini itu bukan ngomongin resolusi lagi, tapi ngomongin grid. Kalau memang resolusi kalian tinggi gitu ya, 0,5 gitu, berarti kan relaxation zone-nya sekitar 5 kilo gitu ya, 0,5 kilo, berarti sekitar 5 kilo dibagi menjadi south, north, east, west kayak gitu misal. Itu harus dipenuhi gitu ya, nggak bisa gitu kemudian bikin domain gitu ya mepet banget di sini gitu ya, di sininya besar gitu ya, kemudian di sini relaksasinya kecil gitu ya. Ini menyalahi aturan dari yang dianjurkan sama si WRF gitu ya. Kemudian gitu ya, selain itu ada yang namanya nesting itu ada 3 cara gitu ya. Ada yang pertama one way, two way, sama moving nesting. One way itu apa gitu ya? One way itu adalah misal gitu ya, kalian punya domain gitu ya, jadi informasinya itu hanya dari induk ke anak dan gak ada feedback dari anak ke induk. Jadi kalau misal di induknya gitu ya, di sana ada suatu kejadian, misal terdeteksi Kelvin waves gitu, dia akan dibilang ke anaknya gitu ya, bahwa ada Kelvin waves di daerah sini. Nah dari anaknya, karena dia di downscaling menjadi finest grid gitu ya, itu lebih jelas lagi. Oh Kelvin wavesnya ini di daerah mana, titiknya mana, dan nanti hasilnya seperti apa. Karena dia one way, jadi satu arah gitu ya. Jadi dia nggak akan dikomunikasikan ke domain yang lebih besar. Itulah kenapa kebanyakan gitu ya orang-orang analisis menggunakan domain yang paling tinggi resolusinya gitu ya, karena itu jauh lebih aman. Karena kalau misal pakai one way, udah pasti domain anaknya itu mendapatkan informasi yang lebih banyak daripada yang domain atasnya. Tapi kalau two way gitu ya, namanya juga two way gitu ya, berarti ada interaksi antara 2 arah. Kalau di domain induk udah ngasih anak di sini ada something gitu ya, nah nanti anaknya memproses kan gitu, oh di downscale finest gitu ya, oh ternyata Kelvin wave ini menghasilkan putaran gitu, vortex di daerah sini. Itu dibilang ke induknya gitu ya, mama ini hasil dari Kelvin wave tadi ada vortex gitu. Nah nanti diolah gitu ya di domain yang lebih besar. Oh vortexnya nanti kira-kira di skala yang lebih besarnya seperti apa kayak gitu. Nah selain ada two way, ada juga yang namanya moving nesting. Moving nesting ini biasanya untuk mengcover suatu area yang misal
kita mau nge-track event yang dia bergerak gitu ya, yang bergeraknya cepat sekali, misal kayak cyclone tropis kan bergeraknya cukup cepat, itu menggunakan moving nesting. Nah, selain nesting tadi kan domain gitu ya, ini yang pertama gitu ya, harus ada relaxation zone, dan ini adalah contoh pembuatan domain gitu ya. Domain seperti apa yang diperbolehkan? Ini contohnya yang diperbolehkan seperti ini. Mau kalian 4 domain pun gitu nggak masalah gitu, yang penting dia tetap ngikutin relaxation zone gitu ya, dan dia jelas gitu antar domainnya. Atau enggak, misal kalau nggak mau kayak gini gitu ya, dari domain ke domain induk ke domain induk ke domain anakan dan seterusnya, misal kalian menggunakan domain yang sama besarnya tapi di tempat yang berbeda, itu juga bisa. Yang nggak boleh tuh apa, ketika ini overlapping gitu ya, karena kalau di sini kan nggak jelas gridnya, nanti bingung gitu modelnya, ini gridnya ikut domain yang mana, karena harusnya perhitungan grid itu jelas gitu ya. Nanti kalau kalian running WRF, kalau kalian lihat gitu ya, nanti pasti perhitungannya adalah D01 gitu ya, D03 berapa, D02 baru D01 gitu ya. Jadi dihitung anakannya, kemudian anakan kedua baru induknya kayak gitu. Nah kan kalau kayak gini perhitungannya bingung gitu ya, apalagi ini gitu ya, karena di sini domain 4 bingung dia antara domain 2 atau domain 3, itu yang tidak diperbolehkan gitu ya. Jadi untuk pembuatan domainnya ada 2 aturan gitu ya, perhatikan relaxation zone dan perhatikan bentuk dari si domainnya, posisi dan domainnya. Kemarin juga udah jelas gitu ya, bahwa down scaling salah satunya juga bergantung dari seberapa besar LBC, seberapa besar domainnya, kemudian size-nya gitu ya, beda size beda gitu nanti hasilnya. Jadi seperti itu. Nah, terkait dengan application gitu ya, sebenarnya WRF ini udah banyak banget dimanfaatkan gitu ya, di banyak spesifik area kayak gitu. Nah, yang pasti yang pertama itu digunakan untuk operational forecasting sama research gitu ya. Biasanya digunakan untuk various application and scale dari meteorological case study gitu ya, baik regional, seasonal, time scale gitu ya. Kemudian ini real time dan forecasting case gitu, digunakan untuk National Meteorological Agency gitu ya. Kemudian juga bisa untuk researchers gitu ya, jadi idealis simulation kalau misal minta one dimension, atau misal yang idealis banget gitu ya, domainnya tuh terbatas dan biasanya kalau tekanannya segini tuh harusnya seperti ini, itu juga bisa gitu ya. Kemudian juga bisa di data assimilation gitu untuk model improvement gitu ya. Ini nanti secara lebih jelasnya di next semester insya Allah akan dijelaskan gitu ya. Nah ini aplikasi yang pertama gitu ya, ada yang namanya WRF Tropical Cyclones gitu atau HWRF. Ini stands for hurricane gitu ya, karena kan tropical cyclone kalau di Amerika namanya hurricane gitu ya. Nah itu dia memiliki additional capability to investigate storm genesis, bagaimana perubahan genesisnya, karena kan ada yang namanya cyclogenesis gitu ya, bagaimana pembentukan si cyclone itu bisa dimodelkan gitu ya dengan HWRF gitu. Kemudian apakah dia sudah mulai intensification gitu ya, perubahan terhadap kecepatan angin atau terhadap besaran tekanannya gitu ya, kemudian strukturnya seperti apa, kemudian evolusinya seperti apa, itu ada sendiri gitu ya terkait dengan HWRF gitu. Dan kalaupun mungkin kalau kalian paham gitu ya, kan kalau kalian habis install WRF itu kan ada yang namanya tc.exe gitu ya, jadi part of dari tropical cyclone kayak gitu. Kemudian bisa juga untuk chemistry application gitu ya, jadi untuk data-data chemistry gitu ya, kimia atmosfer itu bisa sendiri disimulasikan menggunakan WRF CHEM namanya, insyaallah nanti kita juga akan belajar gitu ya. Nah ini untuk investigasi aerosol atau weather climate interaction dan kualitas udara gitu ya. Kemudian ada yang namanya hydrological coupling WRF hydro, biasanya untuk infiltration gitu ya, untuk infiltration, snow melt, hill slope, and overland flow, kemudian channel flow kan dari hujan, kemudian dia bagaimana sih ininya run off-nya, bagaimana ininya maksudnya kalau misal ada sungai dan sebagainya berapa stream flow-nya, kira-kira bagaimana kalau ada soil moisture gitu, karena kan tanah kan menyimpan air gitu ya, bagaimana
run off-nya di dalam tanah itu sendiri kayak gitu. Itu bisa di modelkan pakai WRF hydro gitu ya, lanjutannya dari si WRF gitu ya. Kemudian ada juga terkait dengan WRF fire gitu ya, jadi untuk kebakaran hutan gitu ya. Jadi dia memiliki physics package gitu ya untuk produce fire in between gitu ya, karena nggak hanya angin yang mempengaruhi api itu juga bisa mempengaruhi atmosfer gitu ya. Misal gitu, karena dia panas nanti dia mengeluarkan heat flux kayak gitu. Kemudian dia tuh bisa untuk tracking gitu, kira-kira nanti persebaran apinya kemana, kemudian nyebarnya ke arah mana dan sebagainya gitu ya. Ini adalah contoh aplikasinya yang memang ada gitu ya, perkembangan dari WRF untuk aplikasi ini kayak tadi HWRF, kemudian WRF CHEM, kemudian WRF Hydro, kemudian ada WRF Fire gitu ya. Namun terlepas dari sini sebenarnya dia bisa digunakan untuk aplikasi banyak hal gitu ya. Salah satunya gitu ya untuk urban meteo gitu ya. Jadi ini untuk urban planner gitu ya, karena tata rancang kota gitu ya, supaya nanti oke secara infrastruktur, kemudian buildingnya oke. Kalau misal mau bangun kota baru, kira-kira nanti kenyamanannya seperti apa, itu bisa dimodelkan, bisa menggunakan WRF gitu ya. Karena dulu waktu di kampus saya gitu ya, itu ada proyek 1000 rumah gitu ya, pembangunan 1000 rumah di Belanda gitu. Nah, pemerintah itu bekerja sama gitu dengan universitas saya gitu ya, terutama dengan chair group saya, karena saya di chair group urban group gitu ya. Jadi pemerintah Belanda itu pengen tahu gitu, kira-kira nanti kalau dibangun 1000 rumah di daerah sini gitu ya, kira-kira supaya tetap nyaman itu bagaimana kualitas roofnya itu harus yang pakai apa supaya dia ramah lingkungan. Kemudian catnya gitu ya, karena kan beda cat, beda warna itu kan mempengaruhi dari radiasi dan sebagainya, itu dimodelkan gitu ya. Itu bisa untuk tujuan urban meteorologi. Kemudian untuk solar dan wind energy gitu ya, ini juga balik lagi based on my experience gitu. Jadi ada teman saya yang dulu itu projectnya itu menggunakan wind farm gitu. Jadi dia coba bikin kayak farm kincir angin gitu di utaranya Belanda gitu ya. Dia modelin pakai WRF gitu, kira-kira dia butuh berapa kincir untuk menghasilkan energi sekian ini gitu, misalnya sekian watt atau sekian puluh watt gitu, saya nggak paham gitu. Itu juga bisa dimodelkan gitu ya. Bahkan di papernya yang kalau kalian mau baca gitu ya, itu bisa untuk mengetahui berapa banyak turbin yang digunakan untuk menghasilkan angin ya, kurang lebih yang tadi kayak saya bilang gitu ya, itu untuk ketinggian 80 meter gitu ya, misal turbin anginnya kayak gitu. Kemudian ada yang namanya untuk LES gitu ya, Large Eddy Simulation. Ini nanti kaitannya sama mikrometeorologi gitu ya, karena kan terkait dengan flux gitu ya. Balik lagi karena saya juga graduate-nya dari IPB-nya Belanda gitu ya, jadi mereka concern banget, misal kayak ada jagung gitu ya, jagung itu dia menghasilkan latent heat flux itu seberapa besar, dan dia butuh ini tuh pemanasannya tuh seberapa besar gitu ya. Nah itu kan terlalu micro scale gitu, sedangkan micro scale itu kan ada model sendiri gitu ya, tapi kita tetap bisa menggunakan Word yang disetting menjadi ini Large Eddy Simulation itu untuk memperhitungkan misal kalau tanah ini diganti menjadi jagung atau tanah itu diganti menjadi rice gitu ya, kira-kira nanti bagaimana sih energy balance-nya gitu ya di daerah situ, misal seperti itu gitu ya. Sama bisa juga untuk polar environment gitu ya, jadi untuk mengetahui kira-kira gitu ya CS representation-nya tuh bagaimana, kira-kira kalau nanti dia esnya meleleh dan sebagainya, itu nanti bagaimana kesetimbangan muka laut dan sebagainya, itu bisa pakai polar environment gitu ya. Kemudian bisa untuk teaching dan scientific training gitu ya. Jadi application-nya WRF ini banyak banget gitu ya, jadi tergantung tujuannya gitu, tujuan kalian mau menggunakan model ini untuk apa kayak gitu.
Nah ini adalah contoh dari hasil runningan produk WRF gitu ya. Ini saya ambil juga di punyanya Powers 2017. Kalau emang model kalian gitu ya, kalian bisa nyeting domainnya dengan oke, kalian paham banget modelnya gitu ya, bukan tidak mungkin model ini bisa sangat powerful. Ini adalah contoh dari kasus Sequaline gitu ya, tanggal 12 hingga 13 Juli 2015 di Central US gitu ya. Kemudian dia ini forecast ya, bukan reanalisis, tapi forecast aja dia bisa gitu ya menghasilkan Sequaline yang hampir sama gitu ya bentuknya, ininya gitu ya, sama pengamatan radar. Ini tuh pengamatan radar komposit gitu ya, itu bisa tercapture gitu ya pakai si WRF-nya kayak gitu. Meskipun misal di sini ada miss gitu ya, di sini nggak ada gitu ya, di sini nggak ada gitu ya, cuman secara garis besar gitu ya ini bisa dimodelkan gitu ya. Jadi memang tergantung dari, kalau kita paham banget dengan model itu, kita paham dengan kondisi sekitar gitu ya, bukan tidak mungkin dia tuh sangat powerful sekali gitu ya. Nah ini adalah contoh kalau untuk yang chemistry gitu ya. Kalau tadi kan secara umum, secara umum. Ini untuk yang chemistry gitu ya. Dia bisa untuk volcano, bisa untuk oil fire, untuk dry deposition, untuk ini kalau misal ada dust emission gitu ya. Kemudian kalau misal mau lihat direct and indirect aerosol feedback gitu ya. Ini aplikasinya banyak banget, bisa untuk mostly air quality, bisa juga untuk forecasting debunya, sebaran debunya kemana kayak gitu. Kemudian ini yang terkait dengan volcano gitu ya, kalau ada aviation hazard bisa tahu sebaran gunung apinya seperti apa kayak gitu ya. Ini adalah contoh dari main capabilities and application of WRF-CHEM gitu ya. Ini sih yang versi 3.8 kayak gitu. Nah ini adalah salah satu contoh pemanfaatan WRF-CHEM gitu ya, yang digunakan untuk predik volcanic ash column densities gitu ya, di gunung, ini gunung di Eropa gitu ya, saya nggak tahu bacanya seperti apa gitu ya, Eja Fajelaco, aku kagak ngerti deh gitu ya. Nah ini tahun 2010 gitu ya. Jadi papernya sendiri diterbitin tahun 2020 tapi erupsinya ini 2010 gitu ya. Untuk pengen tahu kira-kira bagaimana sih sebarannya dari si volcanic ash gitu ya, ketika ada gunung api yang bergejolak atau meletus gitu, misal seperti itu gitu ya. Nah dari paper ini juga mungkin juga untuk sekalian gitu ya, bahwa nggak ada yang namanya case itu basi gitu ya, apakah harus yang terkini gitu ya. Nggak apa-apa kalau emang kasus yang sebelumnya itu belum terreveal, belum pernah dianalisis, itu boleh banget untuk diangkat sebagai tulisan kayak gitu. Misal it's been 10 years gitu ya, tapi masih bisa diangkat menjadi suatu tulisan kalau memang dia menambahkan informasi yang baru, itu nggak jadi masalah banget kayak gitu. Nah ini kalau untuk yang hydrometeorological modeling gitu ya, jadi dia menggunakan WRF gitu ya untuk melihat kira-kira ada awan nggak, terus kemudian kalau ada awan bagaimana anginnya gitu ya, kemudian dia di-coupling tuh gitu sama land use-nya, sama topografinya, surface modelnya seperti apa gitu ya. Kemudian nanti dibuat ngitung gitu ya, kira-kira nanti interflow-nya seperti apa, run off-nya seperti apa yang tadi saya bilang gitu ya. Kemudian nanti ditambahkan lagi dengan misal channel dan reservoir gitu ya, nanti hasilnya seperti apa kayak gitu. Nah ini adalah contohnya gitu ya. Mungkin mas mbak sekalian udah pernah belajar hidrologi gitu ya, karena saya nggak begitu banyak belajar hidrologi gitu ya. Nah di sini coba dibandingkan kira-kira kalau pakai WRF hydro sama WRF biasa aja ada bedanya nggak gitu. Ternyata ada bedanya gitu ya. Dari total change in precipitable water, ini ada perubahan precipitable water atau terhadap waktu gitu ya. Kemudian ini adalah atmospheric moisture convergence, kemudian ini precipitation, kemudian ini evapotranspiration gitu ya. Ternyata ada bedanya gitu ketika WRF hydro sama WRF only gitu, WRF doang di running gitu ya, ternyata dia memiliki bias kayak gitu untuk lebih gitu ya, lebih dari 1 tahun pengamatan kayak gitu. Bahwa memang ya setiap model itu dirancang sesuai dengan peruntukannya kayak gitu ya. Nah ini contoh dari kalau fire gitu ya, WRF fire di untuk displaynya dia di
di overlay sama satelit gitu ya, jadi makanya kayak seolah-olah nyata gitu ya. Ini adalah gambar satelitnya, tapi untuk angin dan ininya nih dari wildfire gitu ya, wildfire. Nah ini adalah ringnya, ini adalah daerah yang dia terbakar gitu ya. Kemudian yang warna merah ini adalah fluxnya, ini adalah heat fluxnya gitu ya. Kemudian ini cuma representasi dari smoke-nya aja kayak gitu. Itu juga bisa banget dimodelkan sama WRF gitu ya. Ini bisa dilihat di papernya ini kayak gitu. Oke, sekian. Finally, thanks for watching. Don't forget to practice more. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.